Jadi bab pendahuluan ini akan menjadi bab 1 ya. Jadi setelah abstrak kita mulai bab 1 adalah pendahuluan. Apa yang harus ditulis di bab pendahuluan? Nah, di bab pendahuluan itu kita mesti menceritakan ya penelitian-penelitian sebelumnya yang mirip dengan yang kita lakukan ini, itu siapa saja yang sudah melaksanakannya. Nah, dari yang setelah mereka laksanakan itu, kesimpulan yang didapat apa? Itu kita ceritakan di bab pendahuluan. Ya. Nah, lalu kita juga akan jelaskan di pendahuluan bahwa variabel apa yang kita akan laksanakan di eksperimen ini yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi meskipun mirip, misalnya pengaruh perlakuan panas, tetapi orang lain mungkin pengaruh perlakuan panasnya menggunakan temperatur yang berbeda dengan yang kita laksanakan. Atau mereka perlakuan panasnya ya misalnya mereka menggunakan electrical furnace misalnya. Sementara kita melaksanakannya tidak menggunakan electrical furnace ya, tapi alat yang lain. Nah, ini kita bisa jelaskan di bab pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan itu akan kita jurnal-jurnal yang kita jadikan rujukan itu kita ceritakan di bab pendahuluan. Jadi jurnal-jurnal yang kebetulan penelitiannya itu mirip atau ada korelasinya dengan penelitian kita, ya kita uraikan di bab 1 atau bab pendahuluan ini. Ya. Nah di bab pendahuluan ada tujuan, ya. Jadi ada tujuan. Tujuan penelitiannya untuk apa? Itu mesti diceritakan. Apa itu tujuan yang apa isi tujuan yang kita cantumkan di bab pendahuluan? Ya, yaitu tujuan dari eksperimen ini. Ya. Nah, lihat di sini poinnya. Jadi tujuan itu adalah arah untuk merencanakan dan melaksanakan kajian tugas akhir. Arahnya mau kemana? Nah, itu tercantum di tujuan. Kalau tujuannya tidak jelas atau tidak cukup diinformasikan, ya maka ini akan membuat pembaca bertanya-tanya, ya, ini tujuannya untuk apa? Ya. Nah, tujuan yang dinyatakan di bab pendahuluan, tujuan penelitian itu harus yang dapat diukur. Misalnya menganalisis apa, menghitung apa, merumuskan apa, mengukur apa. Jadi ada kata kerja yang dapat diukur. Hindari di bagian tujuan itu mencantumkan tujuan yang penelitian yang kurang jelas. Misalnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, untuk melihat, untuk memahami. Karena kalau hanya untuk mengetahui, ya eksperimen ini kan tidak cukup kuat dilaksanakan. Hanya untuk mengetahui saja, hanya untuk melihat saja, itu tidak cukup kuat. Jadi hindari tujuan penelitian itu menggunakan kata kerja mengetahui, melihat atau memahami. Nah, rumusan masalah dan tujuan harus ada kaitannya. Jadi pernyataan ya, problem statement, tapi bisa juga berupa pertanyaan ya. Nah, misalnya pernyataan berupa fakta, ada permasalahan apa sehingga ya terjadi sesuatu ya. Ya, sebagai contoh ya, kalau untuk di struktural ya konstruksi atau itu di konstruksi yang membutuhkan proses sambungan pengelasan atau konstruksi yang menerima panas, maka akibat dari panas yang diterima oleh material baja, maka akan terjadi namanya distorsi ya. Distorsi itu adalah akibat dari tegangan sisa yang muncul akibat dari perbedaan termal, perbedaan temperatur. Nah, tegangan sisa ini efeknya terlihat distorsi. Nah, apabila dibiarkan, maka ya umur pakainya akan rendah. Nah, itu juga merupakan masalah ya. Jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah terjadinya tegangan sisa. Ya.
tegangan sisa ini akan mengakibatkan masalah lain, yaitu akan mudahnya terjadi fracture atau patah. Nah, itu masalah. Bagaimana mengatasi masalah tegangan sisa ini? Ya, nah kalau di daerah pengelasan atau di dalam proses treatment, ya tegangan sisa itu bisa dihilangkan dengan menggunakan namanya stress release. Jadi stres atau tegangannya dirilis atau dihilangkan. Bagaimana caranya? Ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan proses perlakuan panas. Nah, ini contoh bagaimana satu masalah itu kita ungkapkan secara jelas, namun secara teori kita juga memaparkan bagaimana cara untuk menghilangkan tegangan sisa tersebut. Nah, ini contoh rumusan masalah yang dianggap sebagai fakta. Jadi jangan sampai rumusan masalah itu sama dengan tujuan. Misalnya rumusan masalah untuk mengetahui ini, untuk mengukur itu, atau untuk mengetahui kekerasan, itu bukan rumusan masalah. Ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan dalam menentukan rumusan masalah. Ya. Setelah tujuan penelitian ada namanya manfaat. Sebentar ya, ini kelihatannya slide-nya tidak bisa berganti. Saya coba close dulu ya. Coba close dulu. Tadi slide-nya tidak bisa lanjut ke slide berikutnya. Jadi saya ulang lagi. Ya. Saya ulang lagi, saya share screen lagi. Sebentar, saya slideshow dulu ya. Ini slideshow kalau menggunakan Zoom meeting agak butuh waktu ya, beberapa detik nih. Masih menunggu nih kelihatannya ya. Saya nggak usah menggunakan slideshow dulu karena agak lama ya. Tadi kita sampai di tujuan sudah tadi ya, sekarang manfaat. Tujuan, Pak. Tadi tujuan. Saya tampilkan slideshow dulu di Zoom-nya supaya bisa terlihat dengan jelas. Ternyata slideshow susah ya. Tapi begini, kalau orang yang slideshow ini masih identifikasi kebutuhan tersebut sering tidak jelas. Ini jika online ya begini ya, kadang macet-macet gini ya. Jadi jika menggunakan slideshow ini kelihatannya tidak bisa berganti slide-nya. Saya pakai yang biasa aja. Oke, ini nah, setelah tujuan kemudian masuk ke manfaat. Nah, manfaat penelitian kita untuk apa? Jadi setiap penelitian itu tentu harus ada manfaatnya. Karena kita sudah menghabiskan waktu, menghabiskan dana dan tenaga, jangan sampai tidak bermanfaat. Nah, bermanfaatnya itu kita tuliskan di bab 1 pendahuluan. Ya. Dampak manfaat itu adalah dampaknya. Jadi apa dampak positifnya dari eksperimen ini? Ya. Nah, di bab 2 ada namanya tinjauan pustaka atau sering juga disebut dengan landasan teori ya. Jadi bab 2 itu bisa kadang kita bisa tulis sebagai dasar teori atau landasan teori, kadang juga bisa disebut dengan tinjauan pustaka. Tapi maknanya sama, bahwa di bab ini ya kita memaparkan teori. Ya, teori yang mana? Teori yang relevan dengan eksperimen kita ya. Jangan sampai kita eksperimen menggunakan material baja tapi di teorinya semua material kita masukkan. Material baja kita ulas, material komposit kita ulas. Jangan, jadi yang relevan saja. Nah, sering mahasiswa supaya skripsinya tebal itu dasar teorinya
panjang sekali ya. Dan di bab 4 justru hasil dan pembahasannya terlalu sedikit. Ya. Nah, biasanya jumlah halaman untuk tinjauan pustaka ini tidak lebih 10% dari total seluruh halaman. Jadi dasar teori itu tidak perlu harus banyak bertele-tele semua dimasukkan ke teori, akhirnya pembahasannya cuma tinggal kurang dari 5 lembar. Justru harus lebih banyak di bab pembahasan. Ya. Hasil dan pembahasan itu justru lebih banyak karena itu intinya di situ. Hasil dan pembahasan. Ya. Bukan dasar teorinya, bukan landasan teorinya yang menjadi poin penting. Landasan teori itu hanya bekal teori saja. Ya, ketika kita masuk ke bab 4, ada data, ada hasil, kita menganalisisnya, kita sangkutkan atau kita kaitkan dengan teori di bab 2 ya, di tinjauan pustaka. Ya. Nah, di bab 3 nanti ada namanya metode penelitian. Ya, biasanya kita menggunakan diagram alir ya di metode penelitian. Ya. Nah, di metode penelitian ini selain diagram alir kita mesti menjelaskan ya data yang kita gunakan bagaimana eksperimen yang kita laksanakan untuk mendapatkan data itu dijelaskan ya sampai dengan sketch peralatannya. Jadi kalau peralatannya itu melibatkan beberapa peralatan yang kompleks, ya butuh ada misalnya data logger di sana, ada data pencatat temperatur dan sebagainya, ya sketnya sangat perlu untuk dicantumkan di bab 3 metode penelitian. Jadi selain diagram alir, kita juga menjelaskan ya bahan yang kita gunakan apa materialnya, lalu alat ujinya yang digunakan apa saja. Ya. Jika menggunakan beberapa variabel, ya variabel satunya apa, variabel 2-nya apa, 3 apa, dan seterusnya. Lalu metode pengujiannya ya menggunakan standar apa, ya. Termasuk juga teknik pengumpulan datanya. Ya. Apakah kita menggunakan data rata-rata, jadi kita ambil beberapa data, kemudian setelah itu diambil data rata-rata untuk satu variabel, atau bagaimana? Ini dijelaskan di metode penelitian. Termasuk juga analisis datanya. Apakah kita menggunakan metode, mungkin jika punya banyak data, apakah kita menggunakan metode statistik seperti ANOVA, Analysis of Variance, misalnya, analisis datanya. Atau mungkin kita menggunakan image analysis kalau untuk struktur mikro ya. Jadi di struktur mikro hasil mikroskop optik. Ya. Jadi kalau mahasiswa menguji atau mengamati metalografi menggunakan mikroskop optik, ya itu baru data, belum analisis. Ya, jadi dianalisis misalnya di situ kalau dari fasa misalnya ya, ada beberapa fasa yang warna terang itu ferit, warna gelap itu perlit. Nah, kita mesti bisa menghitung berapa persen feritnya, berapa persen perlitnya. Nah, untuk menganalisis data ini kita bisa menggunakan software image analysis, ImageG. Nah, software ini bisa kita download secara bebas ya, karena itu tersedia free, bisa di-download kita gunakan. Demikian juga kalau kita dari mikroskop optik kita mau mengukur berapa besar butir rata-rata. Ya. Nah, ini kita analisis datanya bisa juga dengan image analysis, ImageG. Ya. Nah, untuk yang perancangan, untuk yang desain misalnya, ya. Nah, ketika mendesain sesuatu, ya tentu konstruksi itu menerima beban. Ya. Nah, beban yang diterima di konstruksi itu cukup aman atau tidak untuk konstruksinya. Nah, kita analisis. Bagaimana menganalisisnya? Kita bisa menggunakan software SolidWorks yang simulasi, sehingga kita bisa mendapatkan tegangan von Misesnya di situ ya. Jadi yang ditandai dengan warna merah, biru, kuning gitu ya. Yang merah berarti yang paling tidak aman warna merah, yang paling aman warna yang hijau atau warna biru. Nah, dari sana kita bisa memetakan tegangan apakah konstruksi yang dirancang itu
aman nggak untuk menerima beban yang sudah ditetapkan. Nah, ini teknik analisis data. Nah, hasil. Jadi setelah bab 3, kita masuk ke bab 4, yaitu analisis data. Sebelum masuk analisis, kita harus ada hasil dulu ya, hasil penelitian. Hasil ini adalah data. Data yang kita peroleh dari eksperimen. Setelah kita memperoleh data dari eksperimen, ya kita masukkan ini di bab 4. Data itu jangan kita tampilkan data mentah ya. Jadi kita perlu olah menjadi tabel, menjadi grafik, menjadi diagram. Ya. Nah, itulah yang sudah kita olah. Walaupun dia dalam bentuk tabel, ya grafik, ya grafik diagram batang, diagram garis. Ya. Nah, itu masih data, itu bukan analisis. Ya, jadi grafik, diagram itu masih data, bukan analisis. Jadi analisisnya bagaimana? Nah, kita lihat tren datanya ya. Tren datanya. Nah, tren datanya seperti apa? Nah, kita kaitkan dengan aspek data yang lain. Nah, kalau di kelompok produksi dan material, kita kaitkan antara data yang diperoleh dari pengujian mekanik dengan data dari struktur mikronya. Karena itu pasti berkaitan. Kita tarik benang merahnya, ya mengapa? Misalnya ketangguhan impak pada variabel ini mengapa lebih rendah dibanding variabel yang lain. Nah, gambar dari foto mikroskop optik harus mendukung ya, kita tarik benang merahnya, ada relevansi, ada korelasinya ya. Nah, data gunakan tabel ya. Kalau untuk data sederhana cukup tabel, tapi kalau data yang lebih kompleks, lebih rumit, kita gunakan grafik ya. Ya. Nah, kalau sudah angkanya sudah ditulis dalam tabel, jangan lagi ditulis di dalam teks. Misalnya di tabelnya kita sudah uraikan nih angka-angkanya, hasil pengujiannya. Jangan di dalam teksnya, ya di dalam cerita paragraf kalimatnya jangan diulangi lagi, karena sudah tertera di tabel. Nah, setelah memperoleh data, ya kita lakukan pembahasan ya. Pembahasan. Nah, yang dibahas apa? Yang data yang diperoleh tadi dibahas ya. Kita jelaskan apa arti dari grafik ya, tren dari grafik, tren dari diagram yang diperoleh itu maknanya apa? Artinya apa? Ya, kita menganalisis ya semuanya ya. Nah, sesuai nggak dengan teori? Nah, kita kaitkan nih dengan teori di bab 2. Ya. Sesuai nggak dengan teori? Hasil yang diperoleh itu cocok nggak dengan teori? Kalau tidak cocok, nah ini kenapa tidak cocok? Harus punya argumentasi. Kenapa tidak cocok? Ya. Jika itu tidak cocok dengan teori. Apakah itu temuan baru misalnya? Atau mungkin ada faktor eksternal yang lain yang mempengaruhi hasil sehingga terjadi penyimpangan. Itu harus dibahas. Nah, pembahasan itu jangan diulang lagi. Jadi di halaman sebelumnya sudah dibahas, tapi di halaman berikutnya ngulang lagi. Nah, itu nggak boleh berulang-ulang ya. Selain itu juga bandingkan juga dengan hasil penelitian orang lain yang sejenis, ya, yang mirip dengan parameter yang mirip, hasilnya bagaimana dibandingkan dengan hasil yang kita peroleh. Nah, ini adalah pembahasan. Nah, setelah itu baru masuk ke kesimpulan. Dari kesimpulan ini nanti harus ada hubungannya dengan rumusan masalah yang di bab 1. Jadi rumusan masalah itu terjawab nggak ya dari hasil ini. Nah, itu di kesimpulan ya dijelaskan lagi ya. Ya. Nah, di kesimpulan ya harus berbasis basis fakta yang ditemukan di dalam eksperimen. Ya, jangan opini ya. Nah, yang berikutnya untuk kesimpulan sebaiknya jangan menggunakan nomor atau butir. Jangan kesimpulan 1, kesimpulan 2, kesimpulan 3, jangan begitu. Atau jangan poin 1, poin 2, poin 3.
Jangan seperti itu. Jadi sebaiknya kesimpulan itu adalah berupa kalimat. Ya. Kalimat bisa satu paragraf atau bisa beberapa paragraf. Ya. Nah, itu di kesimpulan. Selain kesimpulan, ada saran. Nah, apa isi dari saran? Nah, isi dari saran ini adalah jika dilakukan eksperimen berikutnya oleh orang lain, sarannya apa? Gitu. Saran untuk perbaikan ya. Jadi mungkin kita hanya 3 variabel ya. Nah, bisa saja kita menyarankan orang lain mencoba dengan variabel yang berbeda gitu. Atau menggunakan alat yang berbeda. Atau menggunakan sampel yang lebih banyak. Ya. Jadi ini saran ini adalah untuk penyempurnaan eksperimen berikutnya. Jadi saran itu bisa ditujukan ke orang lain, bisa ditujukan untuk diri sendiri juga. Ya, supaya eksperimen berikutnya bisa lebih lengkap, bisa lebih baik dibandingkan eksperimen yang ini. Nah, lanjut kesimpulan dan saran harap diingat ya. Di kesimpulan dan saran, kesimpulan itu bukanlah ringkasan hasil, ya, bukanlah ringkasan hasil. Tapi ya kesimpulan ini adalah jawaban dari tujuan yang sudah ditentukan di awal ya. Jadi bab 1. Ya. Nah, kesimpulan tadi sudah dinyatakan bahwa dalam bentuk paragraf ya, beberapa paragraf, bisa satu paragraf atau bisa beberapa paragraf. Jadi bukan poin per poin ya. Lalu bagaimana dengan saran? Ya, saran itu baiknya itu mengarah ke tindakan lanjutan. Jadi next time atau kelanjutannya nanti Bung, bagaimana untuk perbaikan ini? Ya. Jadi tindak lanjutnya bagaimana dari eksperimen itu? Nah, itulah saran ya. Lanjut berikutnya. Nah, daftar pustaka. Jadi setelah kesimpulan kan ada daftar pustaka. Nah, penulisan daftar pustaka kita gunakan software Mendeley atau EndNote. Jadi besok ada pelatihan untuk penggunaan Mendeley ya dari Pak Denny. Jadi besok ya, Pak, bisa mendapatkan informasi bagaimana menggunakan software Mendeley ya. Atau EndNote. Tapi kelihatannya untuk besok Mendeley ya, karena kelihatannya software Mendeley lebih banyak digunakan. Nah, daftar pustaka ini baik jurnal, buku ya harus ada relevansinya dengan tulisan kita ya. Jangan sampai kita di daftar pustaka yang kita tidak kutip. Kita tidak menggunakan rujukan, kita tidak kutip tapi kita taruh di daftar pustaka, itu tidak boleh. Ya. Nah, sebaiknya daftar pustaka, jurnal dan sebagainya itu yang baru. Jangan yang udah terlalu jadul karena ilmu ini berkembang ya. Jadi kalau kita menggunakan daftar pustaka atau jurnal yang 20 tahun yang lalu ya, itu karena ilmu yang berkembang itu sudah nggak valid lagi. Jadi baiknya ya kurang dari 10 tahun terakhir ya. Kadang-kadang saya juga lihat ada mahasiswa ngambil literatur itu yang dari tahun 90-an gitu kan ya. Mungkin malah belum lahir ya pada saat itu. Jadi ilmu ini terus berkembang, jadi pilihlah yang terbaru ya. Nah, yang terakhir ini penting, yaitu hati-hati kalau menggunakan acuan dari internet ya. Kalau mengutip dari internet harus hati-hati. Jangan sampai semua dikutip karena dari internet ya sering tidak jelas. Ya. Nah, yang sering terjadi mahasiswa mengambil dari internet itu blogspot. Blogspot itu kan tidak jelas ya. Apakah yang menulisnya itu kompeten nggak orangnya? Ya, blogspot. Ya, blogspot kan sering opini ya. Jadi anak SMP juga sering membuat blogspot ya. Lalu kita kutip di situ. Padahal anak SMP itu baru belajar dia, kemudian nulis blogspot. Nah, dikutip oleh mahasiswa yang akan lulus S1. Jadi kan tidak tepat ya. Jadi harus hati-hati ya. Bukan tidak boleh, tapi hati-hati. Benar-benar difilter ya. Kadang-kadang ada juga yang mengambil dari websitenya toko online. Nah, ini juga
nggak harus dihindari dari toko online. Ya, karena toko online kan concernnya bukan akademisnya, tapi dia jualan ya. Ya, nah itu untuk bagian pertama ya. Nah,